Oke, assalamualaikum sobat Akademi, ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami di sesi kali ini. Nah, kita kan sudah belajar yang pertama tentang Visual Studio Code, cara installnya kalian bisa tonton di video sebelumnya. Terus kita juga menginstal bagaimana cara Git di komputer lokal kita beserta konfigurasinya. Link juga aku nanti akan sertakan di deskripsi, kalian juga bisa nonton videonya cara install Git. Terus yang kedua cara konfigurasi Git. Terus yang selanjutnya yaitu kita membuat akun, cara daftar dan membuat akun di GitHub. Setelah itu kalian juga telah membuat yang namanya ini repository. Untuk cara membuat repository kalian bisa klik link yang aku sertakan di deskripsi, juga kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, ini pertanyaannya, setelah itu bagaimana nih kita menggunakan GitHub kita, akun GitHub kita, biar tersinkron dengan PC atau laptop kita yang ada di lokal ya. Nah, cara menggunakan GitHub dengan yang namanya kunci SSH biar kita nggak login melulu nih. Nah, bagaimana cara setupnya, cara menggunakan GitHub dengan kunci SSH di Windows, karena ini kita fokus pada Windows. Syarat utamanya ya kalian harus wajib yang namanya install dulu yang namanya Git di lokal. Terus untuk editornya aku menggunakan Visual Studio Code, kalian juga bisa mengikuti itu. Kalian juga harus punya akun di GitHub dan juga punya repository di GitHub, tutorialnya sudah ada semuanya. Nah, untuk langkah yang pertama kita mau bagaimana sih cara menggunakan GitHub dengan kunci SSH di Windows. Kita menuju ke profile, setelah itu kita menuju ke settings. Oke, caranya cukup mudah ya, kalian harus mengikuti tutorial ini dari awal. Oke, setelah itu kita menuju ke mana ya, ke bentar kita ke sini kayaknya. Oh, ke setting dulu ya, settings ini dia, settings, terus kita ke SSH dan GPGK ini. Oke, setelah itu kita baca dengan standar bitnya dia, kita ke generating SSH key ini. Oke, semuanya sudah ada di sini ya. Terus kita pilih yang generating a new SSH key and adding it to the SSH again. Oke, kita klik. Setelah itu kita langkah pertama, nah ini dia, kita baca dulu generating a new SSH key di Git lokal kita. Oke, dengan mengcopy paste ini, kita klik copy, ini namanya apa, SSH again, terus add your email at example.com, ini nanti kita rubah dengan email GitHub kita ya. Dan kita open dulu Gitbash, kita tulis Git ini dia, kita open Gitbash. Kita silang yang satu ya. Oke, nah ini dia, kita copy paste di sini. Nah, setelah itu
apa yang perlu kita lakuin ini email harus kita ganti. Oke. Oh, ini enggak bisa ya, berarti kita harus dari sini dulu. Oke, cukup dari sini kita copy, S nya enggak perlu ya, mana ini. Nah, oke. Oke, kita hapus dulu. Kita paste. Nah, nggak bisa ya, kita copy dulu ini. Kita paste. Nggak bisa, kita coba untuk tulis ya sederhana biar kita SSH Kaiken. Ini dia, SSH Kaiken. Oh, gini aja deh, daripada kita pusing-pusing. Ini enggak apa-apa, kita copy terus kita ke sini, kita ke paste. Kok jadinya kayak gini? Oke, enggak masalah, kita ganti email kita, email yang sudah menjadi yang terhubung di akun GitHub ya. Tamam Murfi 2 Gmail. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Oke, sudah sama. SSH Kaiken @25519 C your email yang sudah terhubung dengan GitHub seperti ini. Oke, setelah itu kita enter dan kita buat di sini saja. Kalau kita mau buat folder baru ya tidak masalah, tapi ini kita buat yang default saja. Kita enter. Kalau mau pakai password silahkan kalian klik passwordnya ini, karena aku tidak mau pakai password, kita langsung enter saja, terus enter same. Kalau kalian juga sudah bikin password, kalau kalian bikin password ya kalian ketik password kalian lagi. Setelah itu kita enter dan sudah ada yang namanya kita sudah dibuatin SSH agen kita. Oke, setelah itu gimana tuh? Setelah itu kita cek dulu nih yang namanya untuk ensure. Nah, ini adding your SSH key to the SSH again. Before adding a new SSH key to the SSH again to manage your case, you should have checked for existing SSH keys and generate a new SSH key. If you GitHub desktop installed, you can use it
to clone repository not deal with SSH key. Okay. Nah, di sini ensure the SSH key is running. You can use auto launch the SSH again. Introduce working with SSH key parse to start it manually. Karena kita sudah membuat ini secara otomatis, kita cek dulu ini. Oke. Kita copy paste di sini. Oke, kita harus hilangin ini, terus kita hapus ini. Nah, udah sama belum nih sama yang ini? SSH key again.s. Oke, eval. Udah, kita tinggal enter. Oke. .s. Oke ya. Setelah itu, add your SSH private key to the SSH again if you create your key with different name. Oke. Setelah itu gimana tuh? Oke. Udah ya, agen pit 843, agen pit 59566. Okay, add your SSH private key to SSH again if you create your key with different name or if you. Nah, di sini kita tulis nih SSH it. Oke. Nah, kita tulis yang di sini. PID 48441. Nah, kita copy saja di sini, paste. Oke. Ini kan sudah di sini, sudah ya. Add. Nah, yang S ini perlu kita hapus dolar ya. Oke. Terus kita ke sini. Nah, kita enter. Terpide. Oke. Sudah. Setelah itu gimana nih? Setelah itu kok kita sini ya. Nah, setelah itu kita baru add the SSH key to your account. Kita for more information. Nah, seperti ini. Oke. Nah, klik ini. Nah, ini Windows ya. Kalian kalau Linux bisa baca di sini dan Mac di sini. Setelah itu kita hanya perlu copy the content of each pub file to your clipboard dengan cara perintah seperti ini ya. Ini yang namanya perintah untuk gimana? Nah, untuk copy. Baik, kita copy ini dulu. Ini artinya apa sih? Identity edit. Kalian bisa lihat di sini. Kita paste.
Oke, kita sama clip.sshi pub sekian, kita enter. Sudah. Setelah itu, if clip is not working, you can locate the hidden SSH folder. Nah, kalau terkendala ya, kalian bisa langsung menuju ke foldernya mana nih SSH kita, kalian bisa cek yang di sini. Oke. Nah, setelah itu kita ke mana? Again, kita menuju ke settings. Oke. Ini ya cara-caranya, setting, terus SSH Kaizen, terus ini, terus tinggal kita authenticate. Oke. Setelah itu kita ke mana? Kita back. Kita ke sini, ke setting, dan kita ke SSH, dan kita ke new SSH key. Kita kasih judul yang namanya apa? Windows. Silahkan bebas kalian mau kasih nama, kita tinggal paste tadi. Oke, kita cek di mana filenya, kita cek di sini. C di user, di Asus, terus SSH, dan ini dia yang perlu kita copy. Oke. Nah, di sini kok belum berjalan nih. Nah, kita perlu yang namanya ini, kita klik ini yang namanya, nah, paste. Oke, terus kita enter. Nah, ini kita tinggal paste saja. Nah, sudah jadi deh ya. Nah, perlu kita add SSH key. Ini yang namanya public. Oke. Setelah itu kita masukkan password kita. Kita confirm. Salah passwordnya. Oke, kita confirm. Nah, sudah terencrypt dan kita sudah bisa ini. Nah, bagaimana nih cara untuk menggunakan ini SSH key? Kita menuju ke sini, kita menuju ke repository kita. Di mana sih repository kita? Akademi 7 ini ya, coba ya. Nah, biasanya kan kita kalau mau clone kan HTTPS ini nih. Nah, kita hanya cuma cukup ini saja. Di git ini aku mau pull yang Akademi 7 di sini. Nah, kita tinggal kayak gini aja. Kita taruh di mana nih? Di D ya. Terus kita klik kanan, setelah itu kita git bash here. Setelah itu kita tinggal
copy ini, kalian kan biasanya clone. Nah, kita tinggal ini saja SS ya. Oke, tinggal copy, terus gimana, paste. Oke, enter. Oh, git clone. Paste. Nah, cara pullnya seperti ini. Oke, nanti kalian bakal tahu yang sebelumnya kita cara membuat sebuah repository itu kalau di mana, kalau misal kita tarik itu file kita di lokal itu seperti apa jadinya, nanti akan kalian tahu caranya seperti tadi ya. Ini sudah selesai dan kita lihat di sini. Nah, ini dia file yang namanya ini file repository kita. Repository kita namanya ini Akademi 7 ini. Oke, kalau di sini terdeteknya dengan folder Akademi 7. Nah, kita lihat isinya. Lihat sama persis. Oke, ada license, ada readme, dan juga index.html. Oke, nah kita buka ini, kita coba buka ya folder ini di di Visual Studio Code. Open with code. Di Visual Studio Code nanti tampilannya seperti apa, jadi kalian nanti tahu nih. Jadi komprehensif. Ini cara shortcut kita saat kita membuat sebuah project repository di GitHub dan kita tarik di lokal komputer kita. Oke, kita sambil tunggu ini buka GitHub Visual Studio Code. Itu sangat apa namanya, sangat membutuhkan waktu karena ya kalian tahu sendiri ini versi komplit ya. Oke, sambil tunggu ini terbuka di Visual Studio Code. Jadi kalian tutorial ini sejak di nanti akan tayang di Desember ya, itu semua berhubungan ya, itu semua berhubungan dan saling melengkapi. Jadi kalian harus mengikuti tutorial ini dari awal, jadi kalian nanti bakal nggak bingung tuh isi-isi apa saja yang aku sampaikan di sini. Oke, jadi kalian harus tonton video yang pertama, yaitu apa, cara install Visual Studio Code, terus yang kedua cara install Git, terus yang ketiga cara konfigurasi Git, terus yang keberapa coba install Visual Studio Code sudah, install Git, yang kedua konfigurasi Git, yang ketiga berarti yang keempat cara membuat akun di GitHub, terus yang kelima yaitu cara membuat repository atau project pertama kita di GitHub, terus sampai tutorial ini yaitu bagaimana cara menggunakan GitHub dengan kunci SSH di Windows sekaligus kita pull
atau alias mengcopy project kita yang ada di GitHub dengan prasyarat tadi ya, keep waiting. Oke. Nah, ini kita coba edit ya index HTML ini, dan ini dipastiin ya kita juga sudah terkonek, jadi kalian tidak bakal salah langkah tuh. Oke ya. Recordingnya sampai 25 menit. Kita cari open saja karena ya tahu sendiri. Jadi syaratnya itu ya tadi ya, kalian harus install Visual Studio Code. Kenapa sih Visual Studio Code? Ya karena paling mudah saat ini dan menjadi open source sekaligus gratis yang bisa digunakan banyak sesuatu. Nah, setelah itu kita coba untuk ini buka index HTML, terus kita nanti edit ya di sini ya. Oke, ini kita hapus. Kita misal tulis HTML5 HTML5 coba. Berarti kita harus tulis manual. Oke. Nah, ini kita coba edit ya. Misal kayak gini deh. Terus kita save. Oke. Kita save perubahan. Nah ini kok nggak terdetek. Oke, kita coba buka sekali lagi ya. Kita close ini, terus kita open with code. Nah, nanti oke